orang untuk menjadi pengkhianat paling gampang, cuma 3 faktor. Emosi, duit, wanita. Presiden Jokowi sekarang bisa dipengaruhi oleh Cina karena emosinya terhadap kekuasaan. Emosi mau berkuasa terus, seolah-olah saya adalah raja. Akhirnya menjadi budak, menjadi bonek. Pendukung Ganjar makin kelojotan. Anies menang telak 82% di polling Twitter. Mana yang hoax? Penjagalan Anies atau Anies di urutan selalu nomor 3 di survei? Karena kalau Anies betul-betul memang nomor 3, kan nggak perlu dijegal. Ya. Nah, makanya yang hoax ini berita penjagalan, berarti benar survei itu seharusnya Anies memang di atas, karena itu harus dijegal. Atau sebetulnya yang hoax itu adalah survei, sehingga Anies di atas, maka harus penjagalan. Yang mana yang hoax? Itu aja tolong jelasin gitu. 10 nama, Anies peringkat pertama, disusul Ganjar, kemudian nomor 3 Pak Prabowo. Nah ini buat Mas Habib, meskipun Pak Prabowo trennya positif di tingkat nasional, ini 3 nama, ya. Trennya begini. Nah kabar baiknya meskipun tertinggal di peringkat ketiga, ya Pak Prabowo trennya naik ini dibanding Juli 2022. Nah mungkin Pak Prabowo kan baru mulai bergerak sekitar awal 2023 ya. Nah ini mulai ada dampaknya, meskipun lagi-lagi belum bisa menggoyang dominasi nama teratas, tapi basis. Kalau kita kan namanya dijegal atau tidak itu proses. Ya, dinamika teman-teman Nasdem bisa cerita nanti. Bagaimana misalnya pada saat keliling-keliling setiap daerah, situasi seperti apa yang mereka hadapi. Itu sederhana itu kita lihat. Lalu bagaimana juga kita lihat secara pribadi Mas Anies ada katanya kasus A, kasus B. Ya kan, lalu kemudian di institusi tertentu harus naik kasusnya, tapi nggak naik karena ada yang menolak di dalam. Yang menolak berarti yang hoax yang survei. Berarti harusnya enggak, makanya apa ada survei yang sebetulnya Anies ini ada di mana gitu posisinya gitu. Itu aja. Nah, itu saya nggak bisa jawab kalau masalah yang hoax adalah survei, karena bagaimanapun bagi kami survei kan ada metodologinya, ya kan? Kalau nanti kayak Pan bilang selalu dirugikan di dalam survei. Kalau kami masih meyakini survei itu ada metodologinya, pasti ada benarnya gitu. Apakah kemudian dalam membacanya ada perbedaan persepsi, ataukah misalnya, mohon maaf nih, apakah survei yang ditampilkan selama ini benar adalah survei sebagai dalam konteks ilmu pengetahuan atau sebagai misalnya itu buat pengetahuan publik, ataukah bagian dari kampanye pihak tertentu? Itu kan beda tuh. Apakah ini sebagai campaigner atau sebagai pollster kalau bahasanya nih? Apakah ini alat kampanye atau ini alat benar-benar polling yang murni bebas nilai? Nah kalau saya nggak bisa menyampaikan atau menjawab tuh. Pemilihnya Mas Anies itu menyebar ke suku-suku lain di Indonesia. Itu kalau kita lihat dari konteks basis pemilih demografi mereka, termasuk kalau kita lihat dari basis pemilih tadi itu ada nyambung Mas Egan bahwa pemilih rasional itu cenderung memang memilih Anies. Artinya basis preferensi politik mereka lebih kepada track record, rekam jejak dan kinerja serta prestasi. Karena dari segi tadi kliknya pada soal pendidikan yang memilih Anies itu memang pendidikan menengah ke atas. Perhatian dan dekat dengan rakyat itu menjadi hal menjadi pertimbangan utama mereka memilih. Dari model-model ini kita kelihatan sekali bahwa kalau misalnya irisan partainya memang lebih besar, irisan splitnya itu pemilihnya Anies ke partai itu menyebar, sebarannya lebih besar. Pak Sujiwo Tewojo, ya saya nggak bisa menjawab. Saya agak deg-degan juga nih kalau mesti menjawab itu, karena meyakini bahwa survei-survei sebagian besar pasti mereka serius gitu. Tapi kemudian kalau hasil yang ditampilkan, kok Mas Anies nomor 3 terus ya misalnya gitu. Mendadak nih Pak Prabowo udah mati angin di Desember 2022, mendadak 2023 naik drastis misalnya kan. Lalu cross katanya di Ganjar. Ini kan perlu menjadi kajian juga gitu. Tapi ya kalau kami masih mencermati survei itu adalah bagian dari metodologi ilmiah yang kita bisa lihat trennya. Apakah percaya atau tidak? Ya terpulang kepada kita masing-masing. Berarti penjagalan ini hoax kan? Soalnya loh, buat apa dijegal nomor 3 terus kok? Ya gitu loh, itu aja sih hoax. Gak ada buktinya kan penjagalan, coba apa buktinya? Ada buktinya. Surveinya nomor 3 terus, buat apa dijegal? Nah ini. Ya saya pikir itu adalah suatu reaksi terhadap
langkah tersebut gitu. Di mana sepertinya ada juga kalangan-kalangan yang melihat fenomena tentang tampilnya Anies ini dan sambutan positif dari publik ini dengan nada khawatir dan resah gitu. Sehingga kemudian yang dilakukan adalah tindakan-tindakan reaktif terhadap langkah-langkah politik dari Pak Anies Baswedan gitu. Nah, itu yang saya pikir justru alih-alih melemahkan justru akan memperkuat. Karena kemudian publik justru akan semakin ingin tahu, semakin ingin hadir di dalam pertemuan-pertemuan dengan Pak Anies Baswedan, dan justru kemudian di mana dalam konteks ini popularitas dan kemungkinan elektabilitas dari Pak Anies Baswedan justru akan semakin menguat. Kalau Anies dalam hal ini adalah sosok yang betul-betul bukan kader dan dicalonkan dan banyak didukung. Ya. Sementara Mas Ganjar itu adalah kader partai, gitu ya. Cuman di partainya tidak dilakukan konvensi, ya. Dan kemungkinannya memang bukan Mas Ganjar yang didukung, kan, gitu ya. Saya membacanya kuat arah itu ke Puan, gitu ya, ke Mbak Puan, kan, gitu. Nah, dua sosok yang berbeda seperti ini menurut saya memang tentu ya preferensi atau perilaku pemilih tadi itu yang penting. Saya melihat ada arah yang beda dari para pemilih-pemilih ini. Apalagi eranya sudah sangat digital ya sekarang itu. Jadi memang ada keinginan yang luar biasa gitu ya dari orang-orang muda, pemilih pemula, pemilih muda itu. Keinginannya untuk katakan ya ada kepemimpinan baru, sosok baru, kan, gitu ya. Sekarang ini zaman teknologi canggih, orang bicara crowdsourcing. Saya mau nunjukkan di sini kepada Anda semua. Inilah hasil 1 tahun belakangan ini dari Google Trend. Ya, ini kalau bisa di-shoot dekat, ini Google Trend itu jauh sekali antara Anies dengan Prabowo dan Ganjar. Itu udah jauh sekali. Ini yang asli, ini di dunia ini sekarang 150 juta pengguna media sosial, 150 juta pengguna HP, Android, dan ini menunjukkan Anies ini udah jauh di atas mereka. Lihat Bapak, lihat, udah jauh sekali. Ganjar setengahnya Anies, nyungsep, ya Prabowo juga nggak berkembang. Jadi Anies itu saya nggak takut sebagai pendukung Anies sudah di atas semuanya. Ya insya Allah perubahan itu bersama Anies Baswedan. Pegiat media sosial Eko Widodo menyentil pendukung Ganjar Pranowo dengan hasil polling independen. Anggota Majelis Syuro dan politikus senior PKS, Tifatul Sembiring, yang memperlihatkan kepada warganet di akun Twitternya. Diketahui hasil pemilu tersebut membawa Anies Baswedan meraih kemenangan 82% dari pesaingnya yakni Ganjar dan Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Eko Widodo pada Jumat 9 Juni 2023 di akun Twitter pribadinya. Pendukung Ganjar Pranowo makin kelojotan melihat hasil polling real terbuka yang memilih Anies Baswedan lebih 80%. Rakyat sudah cerdas, tidak akan salah pilih, ujarnya melansir rmol.id Sabtu 10 Juni. Sebelumnya anggota Majelis Syuro sekaligus politikus senior PKS Tifatul Sembiring membuka polling independen di akun Twitternya yang ditujukan kepada warganet untuk mengetahui siapakah capres yang berpotensi menang. Hal itu ia lakukan karena bosan melihat hasil survei yang dari lembaga survei yang dibayar untuk kepentingan politik mereka. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika di era SBY itu kemudian menunjukkan hasil polling independen tersebut. Hasil akhir polling Twitter independen: 1. Ganjar Pranowo 9%, 2. Prabowo Subianto 8%, 3. Anies Baswedan 82%, 4. Erlangga Hartarto 1%, tulisnya. Tifatul Sembiring, polling ini diikuti oleh total 20.366 peserta. Pegiat media sosial Eko Widodo menyentil pendukung Ganjar Pranowo dengan hasil polling independen. Anggota Majelis Syuro dan politikus senior PKS, Tifatul Sembiring, yang memperlihatkan kepada warganet di akun Twitternya. Diketahui hasil pemilu tersebut membawa Anies Baswedan meraih kemenangan 82% dari pesaingnya yakni Ganjar dan Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Eko Widodo pada Jumat 9 Juni 2023 di akun Twitter pribadinya. Pendukung Ganjar Pranowo makin kelojotan melihat hasil polling real terbuka yang memilih Anies Baswedan lebih 80%.
Rakyat sudah cerdas, tidak akan salah pilih, ujarnya melansir rmol.id Sabtu 10 Juni. Sebelumnya, anggota Majelis Suro sekaligus politikus senior PKS Tifatul Sembiring membuka polling independen di akun Twitternya yang ditujukan kepada warganet untuk mengetahui siapakah capres yang berpotensi menang. Hal itu ia lakukan karena bosan melihat hasil survei yang dari lembaga survei yang dibayar untuk kepentingan politik mereka. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika di era SBY itu kemudian menunjukkan hasil polling independen tersebut. Hasil akhir polling Twitter independen: 1. Ganjar Pranowo 9%, 2. Prabowo Subianto 8%, 3. Anies Baswedan 82%, 4. Erlangga Hartarto 1%, tulisnya. Tifatul Sembiring, polling ini diikuti oleh total 20.366 peserta.